Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan guru Indonesia yang hebat, selamat berjumpa dan semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid-19 telah mewabahi Indonesia bahkan seluruh dunia, yang mengakibatkan bangsa ini mengalami keterpurukan dalam berbagai bidang kehidupan, yang mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan untuk tetap tinggal di rumah. Khususnya di bidang pendidikan, pandemi Covid-19 memaksa kita untuk melaksanakan pembelajaran kepada siswa secara daring ataupun pembelajaran jarak jauh. Walaupun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau daring, tapi tidak membuat rekan-rekan guru untuk kehilangan ide dan kreativitas. Justru ini menjadikan kita menjadi kreatif dan inovatif, menyajikan pembelajaran kepada siswa dengan kualitas seperti pada pembelajaran normal. Rekan-rekan guru Indonesia yang hebat, pada kesempatan ini izinkan saya, nama Sobirin, unit kerja SDN Kepuren 2, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, untuk berbagi pengalaman mengenai praktik baik dalam mengelola pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19 yang saya lakukan di Sekolah Dasar Negeri Kepuren 2. Untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari bersama-sama mengenai cara pengelolaan belajar secara jarak jauh. Rekan-rekan guru Indonesia yang hebat, sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan oleh seorang guru, antara lain: 1. Identifikasi siswa. Yang kedua, sarana yang dimiliki oleh siswa. Ketiga, keterlibatan orang tua. Keempat, review kurikulum. Kelima, merancang pembelajaran. Dan yang keenam, menentukan pembelajaran. Itulah beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru sebelum melakukan pembelajaran. Rekan-rekan guru Indonesia yang hebat, di samping itu ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Langkah-langkah tersebut antara lain: 1. Melakukan persiapan. 2. Melakukan perencanaan. Yang ketiga, melaksanakan. Dan yang keempat, evaluasi. Pada tahap persiapan, yang perlu kita perhatikan adalah kesiapan siswa, kesiapan orang tua, dan kesiapan sarana dan prasarana yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kesiapan siswa diperlukan karena mereka yang akan menerima materi dalam proses pembelajaran. Begitupun dengan orang tua harus siap membantu anaknya di rumah dikala para siswa tersebut sedang menerima materi pembelajaran dari gurunya. Rekan-rekan guru Indonesia yang hebat, pada tahap persiapan, saya mempersiapkan sarana atau aplikasi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Adapun aplikasi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini adalah: 1. Aplikasi pengolah kata dan gambar. Dalam hal ini saya memakai Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Yang kedua, aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi pembuat video. Saya menggunakan aplikasi Camtasia. Yang ketiga, aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Microsoft Form. Dan yang keempat, aplikasi yang saya gunakan adalah Microsoft Kaijala. Dan yang kelima, aplikasi media sosial. Yang sering saya gunakan adalah media YouTube. Itu adalah
beberapa aplikasi yang saya gunakan sebagai sarana belajar selama dalam proses pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan di sekolah SDN Pemuren 2. Rekan-rekan guru Indonesia yang hebat, pada tahap perencanaan yang saya lakukan adalah membuat perencanaan dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa saat ini yang sedang berada di rumah namun tetap harus melaksanakan pembelajaran. Pada rencana pembelajaran, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Flipped Classroom. Flipped Classroom merupakan pembalikan prosedur pembelajaran tradisional di mana yang biasanya dilakukan di kelas dalam pembelajaran tradisional menjadi dilaksanakan di rumah dalam Flipped Classroom. Dan yang biasanya dilakukan atau dilaksanakan di rumah sebagai PR dalam pembelajaran tradisional menjadi dilaksanakan di dalam kelas Flipped Classroom. Dalam Flipped Classroom, siswa mempelajari materi di rumah atau melalui menonton video pembelajaran, membuat rangkuman, mencatat poin-poin penting, membuat pertanyaan, diskusi dengan teman secara online, ataupun membaca sumber-sumber yang dibutuhkan secara online. Adapun langkah-langkah Flipped Classroom atau sintak Flipped Classroom adalah sebagai berikut. Sebelum tatap muka, guru memberikan materi dalam bentuk video pembelajaran. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian, guru menyampaikan secara garis besar materi yang akan dipelajari. Dan yang terakhir, memberikan tugas kepada siswa untuk membuat rangkuman dari materi yang telah disampaikan. Itu adalah langkah-langkah metode Flipped Classroom. Rekan-rekan guru Indonesia yang hebat, pada tahap pelaksanaan pembelajaran, saya membuat materi sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Materi ini saya buat dalam bentuk uraian dan presentasi. Materi dalam bentuk uraian saya buat dengan menggunakan Microsoft Word. Sedangkan materi dalam bentuk presentasi saya menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Agar lebih menarik, materi tersebut saya buat atau saya jadikan dalam bentuk video dengan menggunakan aplikasi Camtasia. Materi yang saya buat ini kemudian saya buatkan link dengan tujuan untuk memudahkan membagikan kepada siswa sehingga siswa pun mudah untuk mengaksesnya untuk kepentingan belajar. Rekan-rekan guru Indonesia yang hebat, pada tahap pelaksanaan ini sebelum pembelajaran, saya biasanya menyapa mereka dan mengabsen mereka dengan menggunakan aplikasi grup Kaijala dan membagikan link absen yang saya buat dengan menggunakan Microsoft Word. Melalui aplikasi Kaijala ini, materi yang saya buat dan sudah dibuat ke dalam link pembelajaran, saya kirimkan kepada siswa untuk dipelajari dan saya sertakan link video yang saya buat untuk dapat dilihat oleh siswa melalui media YouTube agar lebih menarik dan dapat membuat siswa tidak jenuh dalam menerima materi. Pada tahap ini, kita melakukan pemantauan terhadap siswa, aktivitasnya selama siswa mempelajari materi, dan mengerjakan tugas yang diberikan melalui aplikasi Kaijala. Rekan-rekan guru Indonesia yang hebat, pada tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi, saya melaksanakan evaluasi melalui aplikasi grup Kaijala dengan terlebih dahulu membuat soal secara online yang saya buat melalui aplikasi Microsoft Form yang kemudian saya buatkan link soalnya untuk dibagikan kepada siswa melalui aplikasi grup Kaijala. Pada tahap ini saya dapat melihat prosentase pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diberikan. Rekan-rekan guru Indonesia yang hebat, itulah pengalaman praktik baik pembelajaran yang saya lakukan terhadap
siswa di SDN Negeri Kepulauan 2. Dan kunci efektivitas pembelajaran jarak jauh ini adalah: 1. Kreativitas guru. Kedua, pemanfaatan media. Yang ketiga, manajemen waktu. Dan keempat, menyatukan perspektif orang tua. Dan yang kelima adalah peran guru menentukan keberhasilan pembelajaran. Jadi kesimpulannya, pembelajaran akan berhasil dan tercapai jika siswa, orang tua, dan guru sama-sama siap untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sekian dari saya. Mudah-mudahan pengalaman praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, berinovatif, dan kreatif dalam mencerdaskan bangsa. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Salam.